Itu pasti pulang pulang gereja bukannya salat hari Minggu. Bah soalnya RPP naik men. Pasti gitu Amang. Jadi Seolah-olah jadinya itu tuh hukum sosial Amang. jadi Iya. dipermalukan gitu ya. Iya. Iya. Jatuhnya jadi mempermalukan orang tersebut dan itu tuh pasti dibacakan di warta. Iya. Padahal judulnya pamit cangon apa tadi teguran Teguran. tapi jadi mempermalukan loh. Ya. Amang. Gitu. Disinilah letaknya sepertinya ada kesalahan pemahaman ya di tengah-tengah gereja. Shalom, Naps. Kembali lagi bersama kami di Flying Victim, Flying Voice of Bantim. Sih. Jadi hari ini kita kedatangan tamu baru teman-teman. Mukanya sih nggak asing ya di HKBP kita ini. Oke, saya Miracle Stefan Sigiro, host pengganti Agung hari ini dan ada teman saya di sini. Aku Yoel Valentino Napitupulu, masih menjabat sebagai host magang di Flying Victim ini. Jadi kita akan membahas tentang RPP, Bang. RPP. Iya. RPP itu apa sih, Bang? Ruhut, Pamisangion. Dohot, Parmahanion. Oke. Jadi Naps, kita di sini nggak cuman berdua. Kalau kami cuman berdua nanti malu. Kami panggil Amang Pendeta Siahaan untuk mendampingi kami biar nggak terlalu pinggir jurang banget nanti bahasannya. Oke. Silakan, Mari kita Amang. sambut Amang Pendeta Joshua Siahaan. Kasih tepuk tangan atuh Bang, kau. Ya, oke. Gimana Amang kabarnya Amang? Ya puji Tuhan baik, semuanya baik semua kok. Oke. Iya. Jadi gini Amang, Ya. beberapa saat kemarin kami lagi lagi nongkrong, lagi ngopi. Ya. Terus tiba-tiba kami berpikir kenapa sih kita nggak bahas RPP dan kenapa sih nggak pernah ada bahasan RPP di Naposo gitu, di dimanapun itu gitu. Iya. Karena banyak yang kami nggak tahu lah tentang RPP ini. Jadi di sini kami mengundang Amang untuk ayolah Amang kita kupas. Kita nih. kupas tuntas. Kupas tuntas. Kita kulitin Satu persatu. tentang RPP tanpa ini. ada Bagus batas. sekali. Iya. Gimana Bang Yoel? Ya, menurut saya pribadi sih RPP gimana ya? Sebenarnya salah satu momok yang menakutkan juga ya. Iya. Yang beredar di HKBP gitu. Bahkan Iya, bukan cuma di HKBP Bandung Timur aja gitu Abang. Oh gitu. Bahkan di HKBP di Seluruh HKBP seluruh dong. HKBP lah. Seluruh HKBP. Karena ini Seluruh kan HKBP. sebuah seolah-olah seperti aturan yang melanggar gitu. Bukan apa sih? Ini langsung ya. Iya boleh. Langsung Abang. ngomong. Boleh. Oh iya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu RPP itu adalah Ruhut Parmahanion Pamit Cangon. Ya, Iya, oke. Ruhut Parmahanion, Parmahanion. aturan-aturan penggembalaan dan peneguran ya Siap. atau peringatan. Jadi ini salah satu dari tanda-tanda gereja dalam HKBP kan salah satunya adalah RPP. Ada 3 itu tanda gereja, yaitu yang pertama pemberitaan firman Tuhan, yang kedua baru sakramen, yang 2 yaitu baptisan dan perjamuan kudus, baru yang ketiga adalah dilaksanakannya peraturan untuk pendisiplinan atau untuk menguduskan gereja. Ya, dalam hal ini gereja akan menerapkan pendisiplinan untuk anggota-anggotanya yang tidak berjalan sesuai dengan hukum firman Tuhan. Jadi memang pada waktu dulu, waktu sejarah masuknya Injil dan juga perkembangan Injil di Tanah Batak, itu rupanya selain daripada orang-orang yang sudah dibaptis dan juga diajar oleh gereja, rupanya masih ada anggota-anggota gereja itu yang hidupnya tidak disiplin, hidupnya tidak mencerminkan firman Tuhan, hidupnya tidak menunjukkan kekudusan. Dan itulah perannya gereja untuk salah satunya adalah melaksanakan penggembalaan dan juga peringatan ataupun juga tindakan untuk pendisiplinan. Bahkan juga pendisiplinan itu sampai kepada tindakan pengeluaran atau ekskomunikasi yang apabila rupanya setelah digembalakan, ditegur, dinasehati, rupanya tidak mau tunduk kepada peraturan atau hukum gereja. Dan itu sudah ada sejak dari dulu.
sudah ada dari sejak masa-masa lalu dari perkembangan gereja. Cukup jelas dong. Tadi Amang jelas. ngasih tahu ada 3 loh. Itu tiga poin utama gereja. Pertama tadi pemberitaan Injil, pelaksanaan sakramen, sama dan penegakan itu tadi aturan pendisiplinan kepada anggota gereja. Yang ketiga itu bentuk pengudusan. Ya, pendisiplinan, pengudusan itulah nanti rumusannya menjadi Ruhut Parmahanion Pamicanion. Berarti dari situlah latar belakangnya Iya. bahwasannya RPP itu tuh ada gitu. Iya, disitulah dasarnya. Oke. Itu sudah konfesi gereja kita. Aku mau nanya, Amang. Iya. Jadi di sini aku pegang buku RPP HKBP Iya. tahun revisi 2022. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi aku berbicara sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Apa itu, Bang? 2022. Apa itu, Bang? Ini apa ya? Ini buku. Istilahnya ini undang-undang lah, Bang. Anak hukum. Jadi gini, Amang ditulis di halaman 15 katanya, kenapa sih Amang harus diwartakan RPP ini gitu. Ya, diwartakan supaya warga jemaat kita itu mengetahui bahwa ada salah satu anggotanya yang kena disiplin, tapi juga diwartakan supaya ini menjadi peringatan bagi warga HKBP agar terhindar dari tindakan-tindakan jahat tersebut, tindakan yang berdosa, supaya terhindar. Nah, tapi juga diwartakan bukan dalam arti untuk menjauhkan orang itu dari persekutuan gereja, tapi justru dengan adanya pewartaan itu, jemaat juga justru mendorong dia untuk segera bertobat, begitu, untuk mereka kembali lagi ke tengah-tengah persekutuan jemaat melalui pertobatan. Itu maksudnya diwartakan. Oke. Tapi itu kan sebetulnya menurut aku ya, Mang ya. Menurut aku pribadi ini, Mas. Ya. Itu kan sebetulnya teori yang dalam artian harusnya seperti itu teorinya. Ya. Betul kan, Amang? Nilai Betul. filosofisnya mungkin. Filosofisnya harusnya seperti itu. Ya. Tapi kan kita sebagai warga Indonesia dan warga kefanaan dunia ini kan hona RPP do bayan nih. Ya. HP ibana rajid do minggu. Ya. Apalagi orang Batak ini kan, Amang. Ya. Nah, apalagi begitu. Contoh lah minggu ini ibaratnya ada yang di RPP Ya. masuk warta. Itu pasti pulang gereja bukannya selamat hari Minggu. Pas soalnya RPP naik men. Pasti gitu, Amang. Jadi Seolah-olah jadinya itu tuh hukum sosial, Amang. jadi Ya. dipermalukan gitu ya. Iya. Jatuhnya jadi mempermalukan orang tersebut, dan itu tuh pasti dibacakan di warta. Ya. Padahal judulnya Pamitsangon teguran, Teguran. tapi jadi mempermalukan loh. Ya. Gitu. Disinilah letaknya, sepertinya ada kesalahan pemahaman ya di tengah-tengah gereja. Ya, Oke. kesalahan pemahaman. Padahal sebenarnya itu kan disebut Ruhut Parmahanion, artinya aturan penggembalaan. Ya. Jadi sebenarnya pada waktu dia kena, atau bukan kena ya, diwartakan untuk di RPP, sebenarnya dia sudah masuk dalam kategori penggembalaan gereja. Masuk dalam kategori penggembalaan gereja, apakah dia 3 bulan, apakah 6 bulan. Nah, setelah itu dia harus ditegur dan dibimbing. Nah, memang seringkali jemaat itu melihat bahwa itu kena hukuman dia, ngeri banget rasanya. Padahal sebenarnya justru gereja dengan dia di RPP, maka sebenarnya jemaat itu punya hutang besar kepada dia untuk segera mengembalikan imannya ke dalam Kristus kembali. Nah begitu, jadi ini ada pemahaman konsep yang salah sebetulnya di tengah-tengah gereja kita. Seolah-olah itu sanksi sosial yang hebat banget gitu ya. Padahal tidak sebenarnya. Justru menambah kerjanya para haladu itu tadi untuk segera membimbing mereka. Begitu dia. Berarti tanggapan kita selama ini tentang RPP di poin 1 saja sudah salah. Karena kan yang kita lihat, jujur ya Amang ya, yang aku lihat pribadi aja, ketika ada yang di RPP itu ya kayak tadi, benar-benar pulang ibadah, bahkan tidak ibadah. Hona RPP doh ya. Kan jadinya ada bahan-bahan gosip lah jadinya. Betul, ya kan, betul. Amang. Itu betul banget lah. Itu terjadi betul, dan itu nyata lah ibaratnya Nyata. di hadapan kita,
bahwasannya ada yang seperti itu. Iya. Nah mungkin pertanyaan dari aku Amang, aku tiba-tiba tadi terpikirkan satu pertanyaan. Kenapa RPP ini Amang tidak disosialisasikan secara menyeluruh kepada warga jemaat? Di samping itu ada di ajaran CD, Iya, tapi kan Bang Yoel sendiri lah, Bang Di- Yoel ada nggak maksudnya- pelajaran CD-nya kena maksudnya membahas kenapa- tentang RPP? Lupa sih. Jadi maksudnya Bang Mire, kenapa nggak dipublikasi atau diberikan Iya, paparan secara forum Nah. formal gitu, terbuka publik? ya terbuka untuk gini loh, ibaratnya kayak ada seminar tentang RPP deh, gitu-gitu. Kenapa tidak ada gitu Amang? Sebenarnya sih tergantung daripada gereja itu sendiri ya. Oke, Gereja iya. itu sendiri, apakah gereja itu mensosialisasikan RPP-nya atau tidak. Memang sih di gereja kita ada secara khusus untuk CD ya belajar RPP. Tapi sebenarnya sih ya jemaat paling tidak mengambil peran atau keputusan di tengah-tengah jemaat untuk mensosialisasikannya bagaimana supaya RPP ini bisa jelas. Misalnya contohnya begini ya. Kan kita ini punya pertanyaan ini kan? Iya, Pertanyaan WEK, pertanyaan Aposo. Sebenarnya bisa di situ dibicarakan setelah khotbahkah atau di luar khotbahkah, di luar kepertanyaan itu kita membahas itu supaya jemaat itu bisa memahami RPP itu dengan lebih mendalam dan lebih detail lagi. Maksud kami juga sebetulnya Amang untuk membahas RPP ini karena balik lagi tadi Amang, selain aku juga kurang mengerti tentang RPP, Ya, mungkin Bang Yoel juga kurang paham ya. tentang RPP tersebut. Jadi biar kawan-kawan kita Naposo yang akan nanti menonton ini tahu Ya. RPP ini tuh apa sih. Nah, jadi ini salah satu bentuk sosialisasi kami untuk kita biar sama-sama belajar tentang cara memahami RPP itu apa. Disinilah kita kupas tuntas gitu. Betul. Bang Yoel silahkan. Pertanyaan selanjutnya nih Amang, kalau misalnya Ya. ada pendeta Ah, atau sintua nih ya. yang melakukan pelanggaran Betul. sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh RPP itu Amang. Oke. Terus sanksinya apakah sama kayak warga jemaat biasa? Terus kenapa sih harus diberitahukan ke Pareses? Ya, jadi memang kalau ada sintua yang misalnya melanggar hukum ya sesuai dengan yang tertulis di RPP, maka tentu prosedurnya adalah teman-teman sintuanya itulah yang akan membicarakannya, mendiskusikannya, dipimpin oleh pendeta. Nah, soal menjatuhkan disiplinnya bisa sama dengan jemaat tergantung daripada hal apa yang dia langgar. Oh, Oke. betul. Hal apa yang dia langgar? Berarti dinilai juga bentuk pelanggaran yang dia Iya, lakukan. bentuk pelanggaran apa yang dia Oke. lakukan. Jadi bisa sama soal pelanggaran itu. Nah, kenapa mesti Ke Pareses. pareses? Nah, ya itu Amang. Ya, karena preses itu dalam aturan gereja kita adalah sintuani akapartohonan. Sintuani akapartohonan. Iya, sintuani akapartohonan maksudnya adalah dialah pemimpinnya dari semua partohonan di distrik kita ini. Jadi segala sesuatunya harus diberitahukan ke beliau supaya beliau sebagai sintuanya maka dia dapat mengerti dan memberikan bimbingannya. Ya, jadi kalau kami salah, pendeta juga salah, nanti rapat pendeta distrik inilah yang memutuskan bagaimana. Oke. Berarti dibawa ke rapat Berarti Pendeta konven, distrik. konven dong Amang. Iya, Di saat ada. konven. Rapat pendeta distrik, bukan konven. Oh, Saat rapat itu pendeta rapat distrik. pendeta distrik kita akan dibawa ke situ untuk diputuskan bagaimana. Apakah dia diskors, apakah dia dicabut tohonannya atau bagaimana. Nanti itu akan dibawa lagi ke rapat pendeta di pusat. Nah, Oh, apakah itu tetap dikirim ke pusat Amang. tetap dikirim itu? Berarti Opui Eporus tahu? bahwa- Tahu. Wow. Tapi juga ketua rapat pendeta HKBP juga tahu karena menyangkut tohonan kependetaan. Nah, semua pendeta harus tahu di HKBP ini bahwa ada terjadi suatu peristiwa di distrik itu. Wow. Nah, itu dia. Jadi lebih berat mana, pendeta berkuasa? Sama-sama berat Amang. Sama-sama berat kan? Iya. hati-hati ya. Hati-hati. Kita harus hati-hati nih. Iya, begitu. Itu di pendeta. Semisal di jemaat nih Amang. Di jemaat, iya.
di jemaat tapi gereja nggak tahu, berarti dia melakukan dosa tersembunyi. Dosa tersembunyi, ya. Oke. Jadi gini Amang, dosa tersembunyi itu tidak diketahui gereja. Ya. Dan bagaimanalah respon gereja untuk menanggapi dosa tersembunyi tersebut gitu. Ya, tentu gereja melalui sintuanya tentu akan bertanya kepada orang tersebut. Karena ada rumor mengatakan demikian. Bla 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 bla. Kita harus bertanya kepada melalui para sintua, wik, dan mungkin juga pendeta atau guru huria bisa ikut, apakah benar berita itu. Oke. Jikalau berita itu tidak benar, kita tidak boleh menjatuhkan RPP. Kalau ternyata ada keterbukaan dan dia mengatakan iya benar, maka proses itu berlanjut. Nah, Proses RPP tersebut Iya. berarti akan berlanjut. Kalau memang itu benar. Oke. Iya. Kalau kata peribahasa mungkin pencuri nggak pernah jujur sih. Amang. Iya, itu juga. Iya nggak sih? Tapi Amang sebenarnya pertanyaannya gini Amang. Iya nggak sih? Kalau aku mikir gini, apakah penggembalaannya itu hanya saat diberikan hanya saat setelah dia kena RPP? Atau kalau misalnya udah ada desas-desus nih, rumor nih, misalnya si A melakukan kesalahan. Ya. Nah, apakah ada penggembalaan juga sebelumnya, sebelum dia dikenakan RPP gitu? Ya tentu seperti yang saya bilang tadi, kalau ada rumor demikian, maka sintua ataupun pendeta bisa menjumpai dia, bisa juga melakukan penggembalaan juga, supaya dia jangan terlibat pada dosa seperti yang dirumorkan itu. Oke. Seperti itu penggembalaannya. Tapi kalau memang dia akhirnya melakukan itu, tentu kan peraturan itu harus kita tegakkan. Betul. Tetapi ketika dia sudah di RPP kan begitu, itu bukan lepas tangan sebetulnya. Enggak, ada waktu yang ditetapkan oleh gereja, apakah 6 bulan kah atau 3 bulan kah, dia harus digembalakan sampai dia menunjukkan bahwa dia bertobat. Berarti Bentuk penggembalaannya kayak gimana, Mang? Tergantung daripada pendetanya. Bisa misalnya kita datang menjumpai dia, melakukan doa ataupun juga melakukan misalnya pembacaan firman Tuhan, menjelaskan apa problem-problemnya apa. Kemudian juga kita serahkan kepada penatua untuk melihat ini orang tersebut apakah arah pertobatannya sudah ada dengan apa. Tetap mereka harus didorong untuk kebaktian. Oke. Berarti bukan melarang mereka mengikuti kebaktian di Tidak, HKBP. justru mendorong dia sebagai wujud penggembalanya adalah agar datang dia ke gereja. Oh. Begitu, sebenarnya harus begitu. Diwujudkan penggembalaan itu melalui penggembalaan pelayanan pribadi, tapi dia diawasi juga oleh sintua weknya. Apakah dia menunjukkan pertobatan melalui datang ke gereja? Itu dia. Apakah dia juga ikut aktif di dalam? Tapi kalau untuk perjamuan kudus tidak boleh. Oke, berarti perjamuan itu kudus tuh. tidak boleh. Itu tuh. Tidak boleh, perjamuan kudus tidak boleh karena dia masih dalam tahap penggembalaan, parmanion, pamicangion. Itu Berarti dia. dianggap belum sidi. bukan dong. Kan Enggak. ceritanya dia kena hukuman. Kamu kena hukuman, kamu gak boleh ikut perjamuan. Iya, Dadah. belum boleh, belum bisa, belum boleh. Gitu. bisa. Karena dia masih dalam tahap penggembalaan. Begitu. Tapi Iya benar juga, berarti Amang jatuhnya jadi berarti kayak Iya, kayak CD CD lagi ulang. dong. ada proses, makanya ada proses marguru juga. Iya. Ngomong. Berarti Proses marguru. Ada marguru. Kalau ulang. misalnya gini Amang kasusnya, Iya. yang melakukan pelanggaran ini belum CD. Belum sidi. Belum CD. Tetap juga harus dilaksanakan itu. Yang dihukum siapa berarti? Orang tuanya. Siapa yang mengerjakan? Hah? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang mengerjakan? Iya, yang kena RPP kan? Iya, itu yang maksudku. dikenakan ke RPP-nya, siapa yang melakukannya itu? Anaknya nih misalnya, Mang. Ya anaknya. Tapi orang tuanya tetap harus ditolong, digembalakan juga. Tapi bukan dia orang tuanya yang kena, bukan. Tapi orang tuanya bisa ditegur. Kenapa demikian? Itu dia kan. Oke. Kenapa demikian gitu. Kenapa anaknya melakukan kayak gitu Iya, lah berarti? orang tuanya juga perlu ditegur. Kenapa? Karena sepanjang dia belum naik CD kan masih di bawah bimbingan orang tuanya. Itu poin itu loh Amang yang aku tekankan. Dalam artian gini, Mm-mm. yang aku pahami sendiri tentang naik CD, katekisasi, Mm-mm. dosamu tuh masih ditanggung sama orang tuamu. Itu pertama. Kamu tuh masih masih di bawah naungan Tanggung istilahnya jawab naungan, orang tanggung tua. jawab orang tua kamu. Iya. Dan aku tadi tiba-tiba mikir, makanya aku mengeluarkan statement seperti itu, berarti orang tuanya juga kemungkinan RPP. besar
terkena hukuman. Terkena. Bukan terkena hukuman, terkena RPP-nya. imbas lah. Oke. Imbas dari anaknya yang melakukan itu tersebut. Ya. Tapi dalam misalnya ada kasus seperti itu, Amang, berarti yang dihukum adalah anaknya, Ya. tapi orang tuanya juga dibina. Dibina. Oh, Ya. berarti satu keluarga juga dibina. Tapi bukan di RPP. Oh, Bapak berarti- mamanya. Oh, berarti kalau misalnya anak sidi nggak bisa di RPP, Amang? Bisa. Misalnya si anak itu kena melakukan dosa. Iya. Ya, si anak itulah yang Yang kena di RPP. di RPP. Tapi orang tuanya, tuanya tidak. digembalakan dalam pengertian bukan parmahanion seperti itu. I see. Bukan. Oke. Dia tetap begini. Pada waktu si anak itu dibaptis, maka saat itu juga anak itu adalah warga HKBP. Betul. Begitu kan, warga Ya. di bawah naungan bimbingan orang Orang tuanya. tuanya. Nah, ketika si anak itu melanggar, kan orang tua sebagai pembimbing yang harus ditegur, kan begitu. Ditegur, kenapa? Kenapa kau begini, gini? Oke, Si oke. anak kenapa jadi begini? Nah, disitulah fungsi pendeta bukan untuk menghukum, tapi menggembalakan supaya si orang tua menyadari si anaklah yang dijatuhkannya. Begitu dia. Wow. Semisal gini, Amang. Kan tadi Amang sudah menyebutkan 3 bulan, 6 Ya. bulan dan Ya, sekian itulah. Mm-mm. Itu kan ibaratnya kita tarik garis lurus dulu nih, Amang, Oke, ya. Kita ya. tarik garis lurus dulu itu untuk jemaat dan pendeta lah istilahnya. Ya, dalam oke. nanti kita bahas lagi itu. Tapi kalau anak yang belum sidi ini, Amang, apakah sama hukumannya dengan yang sudah sidi? Maksudnya sama dalam pengertian gimana? Dalam pengertian gini, ketika aku belum naik sidi, Mm-mm. aku melanggar. Iya. Aku ceritanya aku membunuh. Membunuh kan kena RPP kan? Iya. Nah, ketika yang CD itu ibaratnya 6 bulan. Ya. 6 bulan dia Ya. dikenakan sanksi. Iya. Nah, aku berapa, Amang? Ya sama. Karena aku belum CD, sama berarti. Sama dong. Oh. Sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh gereja kita. Berapa bulan? Berarti tidak menutup kemungkinan anak yang belum mengetahui apapun atau Iya. anak yang sudah mengetahui tapi belum CD sama aja berarti hukumannya. Sama juga. Semua sama rata berarti. Iya, sama. Amang? Sama Oke. juga. Semua sama. Karena apa? Karena pelanggaran yang dilakukan si anak ini dengan pelanggaran yang dilakukan si B yang sudah naik CD itu kan sama. Iya, Ya. Sama-sama berdosa. Nah, itu dia. Jadi tetap sama akan dibina ya. Dibina, bukan di punishment, bukan begitu, tapi digembalakan, ditegur dan dibina. Begitu dia. Oke. Jadi ada satu lagi yang perlu kita tadi Mire bilang dosa ditanggung oleh orang tuanya. Orang tua, iya. Sebenarnya Iya. itu secara doktrin Alkitab itu sebenarnya tidak. Maksudnya dosa ditanggung oleh orang tua bukan dalam pengertian bahwa dosa si anak itu orang tua yang menanggung. Tidak. Maksudnya adalah sepanjang dia belum naik CD, dia itu masih tanggung jawab orang tuanya dalam hal pembinaan. Oke. Pembinaan kerohanian sampai dia bisa mengaku imannya sendiri melalui gereja yang naik, itulah naik CD. Tapi kalau dosanya tetap orang anak itu yang menanggung dosanya. Kalau dia melakukan dosa pembunuhan kok jadi orang tua yang nanggung? Iya, iya. Enggak iya. dong, Iya itu enggak juga. alkitabiah. Itu enggak alkitabiah. Setiap orang yang melakukan dosa, apakah dia anak yang belum sidi, dosanya dia yang tanggung. Begitu dia yang nanggung sendiri dosanya. Oh, soalnya yang beredar saat ini karena waktu kita dibaptis kan kita masih bayi nih, Amang. Betul. Iya. Yang ditanya kan orang tua. Betul. Jadi kami kira selama ini ya jadi orang tua yang berdosa gitu. Ya, begini. Jadi pada waktu orang tua itu ditanya pendeta, Ya. Apakah anak Mau. ini dibaptis sesuai dengan iman kepercayaan orang tua? Jawabnya iya, Iya. kan begitu kan? Nah, apakah engkau berjanji untuk mendidik anak ini dalam iman Kristen? Iya. Apakah engkau bersedia membawa anak ini ke gereja? Jawabnya iya. Jadi karena si anak itu belum bisa mengucapkan pengakuan imannya secara pribadi, maka itulah yang disebut dengan iman syafaat. Iman syafaat itu adalah orang tualah yang mensyafaati si anak itu dengan pengakuan imannya, mengganti anaknya di hadapan Tuhan, orang tuanya lah yang mengucapkan pengakuan iman. Tapi di sini letaknya perjanjian itu, bahwa orang tua punya beban untuk mendidik si anak itu. Oh, Pendidikan. berarti bukan berpindah nih tanggung jawab dosanya, tapi Bukan. orang tua punya tanggung jawab untuk ngedidik anak-anaknya loh. Iya, sesuai Berarti dengan janji. Salah kita persepsi. kan, Itulah pentingnya
kita melaksanakan kegiatan play victim ini. Jadi Iya, kita betul. tahu Iya kan? tuh, ternyata Betul, selama betul, ini betul, kita betul. salah. Aduh. Kalau misalnya nih ada jemaat yang mengetahui dosa tersembunyi, ya kan? Apakah kita menegur aja atau langsung kita laporin ini ke pendeta atau kemana gitu? Jadi cepu. Nanti dia dibenci apa? Tentu kita ini kan di gereja ini kan brotherhood ya. Brotherhood ya, Iya. sebagai saudara. Oke. Nah, sebagai saudara seiman, tentu kalau kita andai kata saya tahu misalnya Mire Ya, aku. melakukan pelanggaran, tentu kan saya sebagai orang Kristen harus menegur dia. Begitu kan? Menegur dia. Oh, kau Mire nggak boleh kau begini. Nah, begitu harus ditegur. Berarti ditegur dulu, Amang. Ditegur dulu. Ditegur dulu, Bang. Diingatkan, ditegur begitu supaya dia harus kembali kepada ke jalan. Tuhan. Nah, Jangan-jangan gitu. abang punya kenalan. Abang ingin menegur atau Jangan, gimana? kamu sudah membawa ke pinggir jurang. Berarti gimana Bang ya, pertanyaannya lebih ke ada dosa-dosa berarti yang gak harus serta-merta di RPP gitu. Ya, sepertinya tidak harus demikian. Ya, tidak harus kita semua ya kayak saya juga orang berdosa kan? Iya gitu, Abang maksudku juga gitu sebetulnya. Saya juga orang Tiba-tiba berdosa. Kayaknya ngeri ya. Iya. Nanti Dikit-dikit RPP, dikit-dikit RPP, ngeri banget gitu. Ngeri itu kalau itu bisa disalahgunakan RPP itu Iya. nantinya. Iya, itu Amang. Bisa disalahgunakan. Kalau saya benci sama dia, wah Cari-cari RPP. kesalahan. Cari-cari kesalahan. Tidak. Jadi kalau dia secara real kelihatan dan itu menjadi apa ya? Contohnya gini, dia menikah ya di luar sepengetahuan gereja, itu kan real banget ya. Iya. Kelihatan. Nah itu barulah dia dilaksanakanlah ruhut parmahanion itu tadi. Itu dia ya. Misalnya kedapatan kayak tadi Mire bilang membunuh. Terus sudah tahu masuk pengadilan. Ya itu bisa dilaksanakan proses-proses seperti itu. Ya tapi kalau misalnya kayak tadi Bang Yoel bilang sembunyi, ya sebagai teman Kristen kita bisa menegur dia untuk bertobat. Negur dulu ya. Ditegur, ya diingatkan kasih Tuhan, SP1 Kristus dulu. Yesus begitu, mengasihi dia. Nah, itu dia. Jadi jangan sifatnya punishment tapi kasih. Terus Amang gini, apa benar RPP bisa menceraikan sepasang suami istri yang melakukan pelanggaran sejalan gitu Bang? Gereja kita tidak mengakui adanya perceraian kecuali karena kematian. Iya, tidak ada. Jadi misalnya si suami kena, misal contoh ya, si suami kena RPP. Misalnya kita ambil contoh apa ya, perselingkuhan ya. Iya. Perzinahan atau perselingkuhan ya. Atau apa tuh? Ini deh, KDRT aja Mang. KDRT. Agak terlalu berat nih. Oke. Jadi dari KDRT nanti ke zina. Boleh. KDRT memang tindakan yang sangat brutal ya. Iya. Menurut saya brutal. Tapi sepanjang firman masih kita pegang, maka tidak boleh ada perceraian. Iya. Misalnya terjadi kekerasan, kan biasanya kalau istrinya nggak tahan tuh dilaporkan ke polisi dan sebagainya ya. Nah terjadilah seperti itu tindakan kriminal yang dibawa ke polisi. Ya gereja tidak boleh gereja tidak boleh memisahkan suami istri tadi walaupun si suami itu kena RPP tadi. Tidak boleh. Karena HKBP hanya mengakui perceraian karena kematian. Nah, itu Jadi aja. RPP nggak bisa dipakai alasan nih ya. Nggak boleh. Untuk istri atau suami yang mau ceraiin suaminya. Kecuali si istri setelah misalnya dihukum KDRT, si suami, istri berselingkuh. Kawin lagi. Berdua dalan. Misalnya dia berselingkuh dengan laki-laki. Itu berzina kan? Boleh. Itulah yang kena RPP dia. Istrinya ini. Iya kalau dia berzina. Oke, istrinya kena RPP, Suaminya juga. suaminya kena RPP. Iya kalau dia dihukum oleh, ya kan ketangkap dia misalnya kan. OTT nih. Oke. Totiotnya, ya OTT lah ya. Operasi tangkap. Rupanya si istri main serong dengan laki-laki lain. Ya itu juga pelanggaran kan. Pelanggaran hukum keberapa itu? Unakko mangalakkup. Iya. Pelanggaran. Iya. Kalau ketangkap dia kelihatan dan terbukti memang demikian. Ya ruhut parmahanion pamit cangyon. Jikalau semisal ada yang terkena RPP, tapi dia
Dalam artian udahlah aku nggak merasa aku digembalakan. Oh. Merajuk lah dia mah. Iya, Kayak iya. pundung bahasa Sundanya. Pundung. Itu gimana Amang? Apakah dia diwartakan tetap ketika dia berpindah jemaat? Ya. Sekarang saya mau tanya, dia pindah jemaatnya ini pindah sendiri dengan inisiatif sendiri, gereja nggak tahu, atau dia memohon kepada gereja? Memohon kepada gereja Amang. Ya, biasanya hal-hal seperti itu, permohonan gereja itu kepada gereja biasanya selesai dulu lah. RPP tersebut. Iya, selesai dulu. Oh, berarti karena dia masih dalam penggembalaan. Oke. Di tangan gereja dia untuk dibimbing. Tunggu hukumannya selesai berarti Amang. Ya, kalau dia merasa dia tidak digembalakan, ya ngomong saja kepada pendeta, pimpinan. Begitu. Kalau misalnya dia tidak menunjukkan perubahan nih Amang selama masa dia di RPP. Iya. Terus dia nggak diterima lagi. Berarti itu salah satu bentuk kegagalannya Maksudnya, tunggu dulu. Maksudnya tidak diterima bagaimana nih? Gini, dia tidak menunjukkan perubahan nih Amang. Ya. Berarti pendekatan yang dilakukan oleh sintua atau bahkan pendeta, itu berarti kurang tepat dong ke dia. Ini kita bisa evaluasi di situ sebenarnya ada apa? Ya, ada apa dengan penggembalaan yang dilakukan oleh gereja itu? AKBP itu bisa dievaluasi. Tapi biasanya sih ada jangka waktu 6 bulan di mana sebenarnya harus rutin itu margurunya itu. Harus rutin. Bahkan si jemaat itu pun harus mengikuti kegiatan itu, marguru itu tadi. Apakah si pendeta atau guru jemaat itu datang ke rumahnya atau bertumpah di gereja itu. Nah, bila sintua yang sebagai pengawas itu melihat bahwa setelah dalam perjalanan masa 3 atau 6 bulan itu rupanya dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah lagi aktif di pertangyangan, maka masa penggembalaan akan diperpanjang. Wow. Iya, akan diperpanjang karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda Pertobatan. Iya. Wow. Nah, itu dia. Ada batas maksimal nggak sih Amang? Nah, enggak ada. Oh, berarti nggak ada limit Amang? Enggak ada limit karena ya kita harus lihat dong dia bertobat atau tidak. Kalau berarti kalau misalnya nggak ada limit, jatuhnya itu terus-terusan menjadi tugas gereja. Iya, sampai dia bertobat. Sampai dia kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Begitu, tidak ada limitnya. Oh, jadi nggak ada limitnya? Tidak ada. Nggak ada limitnya. Makanya Tugas gereja berat. disinilah tugasnya yang paling berat dari kita Parhalado. Karena tugas sintua itu memata-matai kan. Wow. Nah, dia harus ditengok, datang nggak si Mire ini? Oh, sudah di RPP lah misalnya 2 minggu yang lewat. Datang nggak si Mire ke gereja? Oh, nggak datang. Nggak pernah datang ke gereja. Natal pun tak datang. Waduh, udah 6 bulan nggak datang. Kita sudah menyuruh dia datang ke gereja Marguru. Nggak datang. Ya, terus berjalan Sampai akhirnya dia bertobat. sampai dia harus mengambil keputusan meninggalkan dosanya. Ketika dia, aduh, kok ngeri ya. Apanya? Lanjut. Ketika dia meninggal Amang, tapi dia belum selesai masa penggembalaannya. Nah, apabila dia meninggal, maka dia tidak akan dilaksanakan apa itu ya? Kalau dia belum bertobat. Didoakan, berarti tidak didoakan oleh gereja. Dia tidak dilaksanakanlah seperti Pada umumnya. pada umumnya, iya. Tidak dilaksanakan karena dia dalam keadaan tidak mau Bertobat. Nah, tetapi biasanya begini, di detik-detik terakhir maka dia menyadari. Ya, mungkin dia ngomong sama sintua, amang sintua nami. Amang situan nabi tupulu. Sadar beau, salah doa salilingon. Nah, ya sudah, ketika dia mengakui itu dan itu disaksikan oleh sintua lingkungannya, maka bisa dilaksanakan pada waktu misalnya meninggal, bisa dilaksanakan itu yang biasanya dilakukan rutin kepada orang meninggal, dilakukan oleh gereja. Itu dia. Berat kan? Ngeri juga ya. Ya, karena dia tidak bertobat kan. Iya. Kalau misalnya bentuknya gini Amang, dia lagi di RPP, sakit keras. Terus Kadang minta ini kan, perjamuan. ya. Tapi dia belum ngomong secara langsung saya bertobat, tapi dengan minta perjamuan, apakah dia sudah dianggap bertobat atau belum Amang? Biasanya kita akan gembalakan lagi. Gembalakan. Oh, masih tapi kan tetap udah digembala. Iya, misalnya kan dia minta Sakratul maut. perjamuan. Dia minta perjamuan kan, mungkin masih bisa ngomong nih. ya. Masih bisa ngomong kan, minta perjamuan. Nah,
kalau saya pendetanya, apakah kamu nyadari dosa-dosamu dan mau kembali kepada Tuhan? Tetap berarti balik kepada agenda ini dong, Amang. Iya. Agenda perjamuan kudus. Iya, tapi sebelum dilaksanakannya itu kita memohon kepada dia berbicara, apakah dia mau kembali kepada Kristus. Oke. Begitu. Mau bertobat dari dosa-dosanya. Ketika orang itu mengatakan, "Ya, saya mau kembali." Dan itu disaksikan oleh beberapa orang Kristen Sintua, laksanakan perjamuan kudus karena dianggap dia sudah bertobat. Nah, Kalau ada nih jemaat yang tidak menikah di HKBP. oke. Ini banyak yang terjadi nih. Naposo saat ini. Tapi gerejanya malah menerima pemberkatan dari gereja lain. Itu gimana, Mang? Nah, sekarang saya mau tanya dulu, waktu dia menerima pemberkatan gereja lain, permisi nggak sama gereja kita? Berarti di sini posisinya yang nggak ekstrim dulu nih. Dia permisi. Izin. Izin nggak kena berarti, Surat Amang? keterangan, ada surat keterangan ya. Kalau surat keterangan ada, ya tidak ada masalah, silakan saja. Kalau tidak ada, Amang? Tidak ada, terpasu-pasu lah misalnya di gereja sana. Dan kita tahu bahwa dia sudah menikah dan kita melihat buktinya. Melihat buktinya, maka dia akan dikena di RPP Parmahanion. Tapi dia menerima pemberkatan masih secara Kristen. Ya, tetap karena tidak ada, gereja tidak mengetahui. Gereja tidak mengetahui. Iya, gereja tidak mengetahui dan dia terpasu-pasu di sana, gereja tidak mengetahui, ya dia tetap kena RPP-nya, digembalakan dia. Wow. Tetap digembalakan. Dengar miracle. Aku selalu yang HKBP aku, Bang. Dengar miracle. Jangan kau macam-macam. Walaupun Jadi ngiri. ketika dia di RPP dan dia mau kembali, ya tetap digembalakan dia 6 bulan atau 3 bulan. Setelah itu nanti di proses penerimaan kembali, gitu saja. Oke. Baru gini, Amang, ada pertanyaan dari aku. Ya, Apakah orang tua bisa terkena RPP, Amang? bisa. Ketika dia tidak memberikan restu kepada anaknya untuk menikah bersama orang yang bukan HKBP. Anaknya. Yang melanggar itulah yang kena RPP. Di poin Tapi begini juga. Kalau rupanya ada kesepakatan, Ya. menyepakati untuk setuju, bisa juga orang tuanya kena sanksi. Nah itu, Amang, sebetulnya Bisa. itu berarti bisa. Bisa. Kalau si bapak dan si mamanya sepakat. Nah, itu dia. Sepakat untuk Menyetujui si anak itu tadi apa? Menikah ya. Iya. Menikah. Bisa. Tuh. tapi masih saya pengen konfirmasi ulang, Amang. Iya. Kalau Apa yang kau konfirmasi, Bukan. Joel? Gini, kalau misalnya si suami atau si istri berzina, masa nggak boleh diceraikan, Amang? Boleh nggak? Firman Tuhan mengatakan bahwa perzinahan boleh karena ketidaksetiaan di antara suami atau istri berzina. Iya. Itu boleh cerai. Boleh cerai. Boleh cerai. Oh boleh, Amang? Boleh. Wow. Aku nggak tahu ya. Berarti banyak juga yang aku nggak tahu. Tapi bukannya Tapi gini. hanya maut, Amang, yang memisahkan? Ya. Prinsipnya. Boleh cerai tapi tidak wajib cerai. Boleh cerai. Boleh cerai tapi tidak wajib cerai. Kalau ternyata pada ujungnya mereka cerai, Ya. ya kan? Karena perzinahan. Karena perzinahan. Ya. Cerai karena perzinahan. Salah satu yang berzina ini deh suaminya, Oke. oke kan? Oke. Suaminya berzina, udah cerai. Cerai. Si suaminya pengen nikah lagi. Aduh. Apakah bisa dipasu-pasu di HKBP? Biasanya itu kena RPP itu. Oh, kena RPP. Ya, kena RPP. Itu yang berzina itu. RPP yang tidak dimaafkan lagi atau? Dia dianggap sudah melanggar kan. Ya. Nah, kalau dia mau menikah tidak misalnya sama perempuan lain yang sudah berzina itu, iya dia tidak boleh. Di HKBP. Iya, nggak bisa. Karena HKBP cuma mengakui si perempuan dan si laki-laki itulah yang diberkati, itulah dia temannya seumur hidup. Berarti begitu juga dengan perempuan yang jadi Sama. korban. Iya. Kalau perempuan tuh berzina juga. Enggak, perempuannya itu istrinya. Istrinya, Amang. Kalau istrinya misalnya sudah cerai, Iya. sudah cerai dia berzina,
karena suaminya berzina. Ya, kan RPP nih. RPP. Ya. Bisa dikeluarkan dia. Ya. Suaminya. Suaminya. Ya. Istrinya boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi. Boleh. Di HKBP. Boleh di HKBP. Aman. Tapi untuk istrinya boleh. Karena Untuk istrinya suaminya nggak kan nggak kena RPP. boleh. Oh. Istrinya kena RPP? Enggak dong. Suaminya aja yang kena. Baru gini Amang. Aduh. Iya. Sejauh apa sih Amang gereja menegur atau membimbing warga jemaatnya yang dalam tanda kutip LGBT Amang? Ini ada di poin 54 poin S, halaman 54 poin S. Gereja harus mengembalakan, membimbing, menjaga serta memperingatkan agar tidak terjadi perilaku homoseksual dan lesbian. Nah, gimana Amang? Ya, gereja tetap harus melakukan penggembalaan kepada orang yang LGBT. Tetap harus digembalakan. Ya, kalau terdapat misalnya fakta yang real dia adalah homoseks dan menikah, misalnya contohnya satu rumah atau menikah ya, HKBP tetap harus melakukan penggembalaan terhadap orang itu, RPP-nya tetap Dua-duanya berarti Amang? Karena kan mereka otomatis menjadi, dalam artian menjadi satu. Oke. Berarti dua-duanya tetap dihukum. Dua-duanya tetap terkena RPP. Kalau dia dua-duanya ruas kita. Oke, betul juga. Kalau bukan ruas kita, yang satunya lagi, yang ruas Nggak kita bisa. itulah yang kita gembalakan. Nah itu dia. Gini, jadi bukan tadi kau bilang apa? Satu tubuh. Bukan, jadi satu mereka ibaratnya. Gimana sih jadi satu laki-laki dengan laki-laki? Cobalah dulu. Iya, karena itu sebenarnya emang yang mau aku tanya. Oh, gitu. Dalam artian mereka tuh udah menjalin Cintalah. Laki-laki. ceritanya. Laki-laki dengan laki-laki Amang. Oke. Berarti salah satu dari mereka yang HKBP atau yang ruas kita, itulah yang harus di RPP. Ya. Dan sejauh mana Amang penggembalaannya? Ya tetap dia akan digembalakan seperti yang biasa kita kerjakan. Dia harus marguru, dia harus belajar Alkitab, dia harus bertobat, tetap dia. Tapi biasanya seperti ini akan proses yang panjang. Iya, karena menyangkut kejiwaannya. Iya. Menyangkut kejiwaannya. Ya, masa lalunya, traumanya. Iya. Nah, itu dia, itu menyangkut ke situ. Terus ini Amang, ada di buku RPP, coba Halaman dibantu berapa, Bang dibuka, Yoel? halaman 73 poin 5. 73 Bang Yoel? Ya, halaman 73 poin 5. Jadi di situ apa arti dan maksud dari perkumpulan menyimpang, sama apakah seperti tongkrongan atau sekumpulan orang yang ingin membangun gereja? Sebelumnya aku bacakan dulu aja ya. Ya. Halaman 73 poin 5. Gereja HKBP tidak mengakui sebuah perkumpulan yang menyimpang dari HKBP. Selama HKBP tidak mengakui mereka sebagai sebuah jemaat. Sebuah gereja, sorry. Seorang dapat diterima menjadi anggota gereja HKBP apabila ia memiliki iman yang tidak berlawanan dengan iman kepercayaan kita. Ya. Dengan membawa surat keterangan. Iya, betul. Nah, itu gimana Amang? Jadi kan di sini kita ini kan lingkungan HKBP ini berhadapan dengan persekutuan doa, perkumpulan-perkumpulan itu ya, persekutuan doa yang doktrinnya itu sangat berbeda dengan HKBP. Misalnya contohnya gini, ada baptisan selam, ya jemaat yang mengikuti persekutuan itu harus wajib baptisan selam atau berbahasa lidah atau mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar dari tradisi gereja kita. Nah, biasanya HKBP sih tidak mengakui persekutuan seperti itu. Tidak mengakui karena dia sudah menyimpang dari tradisi. Menyimpang dari jalur kita, HKBP. track kita ya. Iya. Track itu tidak diakui. Saksi Jehovah misalnya. Jatuhnya gini gak sih Amang? Orang yang dalam artian perkumpulan yang menyimpang ini keluar dari dogma HKBP. Iya, keluar dari dogma Keluar gereja dari kita. pembelajaran HKBP berarti. Konfesi kan ada nih. Kan di gereja kita yang harus kita ketahui agenda HKBP, Ya. Betul. konfesi HKBP, aturan peraturan HKBP, baru RPP tadi. Oke. Ada Alkitab dan buku ini kan ada di dalam gereja kita. Inilah yang kita pegang, yang 5 ini. Ya, yang 5 inilah yang kita pegang dan ternyata ada perkumpulan itu yang tidak sesuai dengan yang 5 ini dianggap dia sudah Menyimpang. keluar menyimpang. jalur. Iya,
tidak on the track lagi. Kalau kasusnya misalnya yang nggak diakui HKBP kayak baptisan selam. Ya. Kondisinya saya mengikuti baptisan selam di mana saya terdaftar sebagai warga jemaat HKBP. Oke. Apa ada hukumannya atau memang hanya karena apa hanya baptisan selam saya juga yang nggak diakui atau saya kena hukumannya? Ya, jadi biasanya siapa yang melakukannya itu? Berarti Bang Yoel lah ya kan? Jadi kena. Ya kena dong berarti. Ya, dalam pengertian begini, bukan harus selalu didabuhun RPP. Bisa juga ditegur. Tidak harus, itu maksud saya. Tidak harus diwartakan. Jadi nggak harus diwartakan. Tidak harus. Jadi jangan berpikir semuanya harus diwartakan. Tidak. Bisa ditegur dengan keras. Begitu. Bisa ditegur dengan keras. Kamu sudah salah. Secara doktrin tidak sesuai HKBP. Nah, harus kembali. Nggak perlu diwartakan kalau soal begitu. Nggak perlu. Karena apa? Karena itu perlu bimbingan kan? Gimana lah Amang, saran dari Amang Ya. untuk kami Naposo Bulung menjalankan hidup agar tidak terkena RPP, Amang. Oh gitu. Karena dari tadi kan bahasan kita kan udah wah Serem-serem ya. serem-serem. ini jadinya gimana biar jalan kami ini tetap lurus di jalan Tuhan, tetap lurus juga di ajaran HKBP. Ya. Dan RPP itu, dan Amang tolong kasih kami pencerahan, RPP itu nggak seseram itu kok guys gitu. Ya, jadi sebenarnya khususnya untuk Naposo Bulung, ya ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pelajari firman Tuhan supaya moralitas, etika, dan termasuk juga mindset kita itu dituntun oleh firman Tuhan. Dan memang kita harus tahu khususnya untuk Naposo Bulung, memang selama ini ada pikiran yang kurang pas tentang RPP. Ya, ada kurang pas. Jadi seperti momok ya yang menakutkan. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa RPP itu tidak suatu hal, justru RPP itu menolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya, mendorong kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena pada waktu seseorang itu di RPP, maka dia sebenarnya sudah di tangan gereja. Dalam perhatian khusus gereja, kerohaniannya pun diperhatikan. Jadi kita nggak usah lagi merasa hal yang sangat mengerikan dan menakutkan itu. Justru terima kasih kepada Tuhan ada yang mengingatkan. Cukup seru, sangat seru ya, bahasan kita hari ini. Waduh. Kayak jadinya sebuah tirai kalau gitu. Kalau saya ya ada tabir yang mulai terbuka. Gitu. Ya. Jadi diharapkan 2 tahun ke depan, salah contoh ya. Ya. Naposo Bulung kita sudah punya doktrin yang kuat. Oke. Itu pemahaman yang benar tentang RPP, konfesi ataupun yang lain. Sehingga ketika dia nanti pergi ke tempat lain, nggak perlu kita sanksikan lagi dia. Iya. Begitu. Jadi kalau aku sendiri melihatnya sekarang, kesimpulan dari aku Amang ya setelah materi diskusi kita hari ini, aku melihatnya gini. RPP itu salah satu bentuk dari 3 tugas gereja tadi. 3 tugas gereja ya. Untuk memberitakan firman, untuk menjalankan sakramen, serta menegakkan aturan peraturannya yang pendisiplinan. Ya. Penggembalaan tuh. Penggembalaan. Ya. Jadi penggembalaan ini bentuknya lebih ke personal ya, Mang ya. Personal. Lebih personal karena ya mungkin betul juga sih. Kalau kegiatan misalnya hanya mendengar firman, mendengar khotbah di gereja, mungkin ada beberapa teman kita juga yang tidak cukup mungkin awalnya. Tidak cukup, ya. Jadi diperlukan ada kegiatan yang lebih personal. Jadi gitu sih, Miracle. Gimana menurut Miracle? Kalau menurut aku pribadi sih Bang, yang tadi maksud aku tabir terbuka tuh dalam artian pengetahuan aku bertambah setelah aku tahu ternyata nggak semenakutkan itu RPP ini. Ya. Ternyata RPP itu baik gitu. Baik dalam artian ketika kita salah, kita diingatkan dan ada teman-teman kita juga yang membantu kita untuk berubah. Itu baik untuk kita walaupun dalam konsep kata lain diwartakan atau itu diberitakan ke orang bukan maksud untuk mengucilkan. Ya, betul. Malah jatuhnya tuh untuk ayo dong kita dampingin yang sedang terkena RPP ini, kita bawa kembali dia ke jalan yang benar, kita dampingin dia.
Ya, itu Iya, yang paling Betul, penting sih. betul Ya kan? sekali. Iya. RPP menjadi tanggung jawab kita semua. kita gitu ya. semua sebagai warga jemaat, Iya. sebagai warga gereja untuk malah RPP saat ini bukan jadi sebagai apa ya, bukan jadi stereotype, bukan jadi labeling ke orang, Ya. malah kita harus merangkul mereka, ngajak mereka supaya bisa lebih baik. Betul. Membalikan mereka ke gereja, Kembalikan ke gereja. kumpulkan mereka gitu. Iya. Oke. Oke, cukup sekian mungkin Amang Oke. untuk perbincangan kita hari ini. Ya. Buat teman-teman Aposo yang lain, aduh, kita harus bisa untuk merangkul teman-teman kita. Jangan harus dikucilkan. Iya, jangan dikucilkan, jangan dijulitin. Malah harus memberi semangat gak sih? Ya, kita harus menyemangati mereka supaya, ayo dong, kita bangun gereja kita ini supaya benar-benar dalam satu kasih, satu iman, satu dogma ya Mang ya? Ya, Satu oke. dogma di dalam HKBP. Mungkin cukup sekian dari kami, Flying Victim episode 5. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah. Dadah. Halo.